Tunduklah kepada suami. Amin, saudaraku. Hai istri, tunduklah kepada suami. Saya katakan waktu wedding, saudaraku yang kasih, kalau suami kita ganteng, banyak duit, saudaraku yang kasih, pintar lagi, dengan mudah istri, saudaraku yang kasih, ya taat. Haleluya, saudaraku. Iya, banyak saya melihat menjadi renungan hati saya, saudaraku yang kasih, selama ini banyak saya temukan istri-istri dominan. Ya, dominan artinya lebih banyak potensi daripada istri. Ya, baik mungkin segi pendidikan, kepintaran dan lain. Dan termasuk ibu-ibu gembala. Saya melihat banyak yang dominan, saudaraku. Saya kan suka berpikir, suka mempelajari, saudaraku, suka bertanya pada Tuhan. Ternyata, saudaraku, dalam renungan itu, saudaraku, Tuhan berkata itu tidak berkebetulan diaturkan Tuhan. Agar apa, saudaraku? Seperti katakan saya tadi, kalau suami kita ganteng, suami kita banyak duit, saudaraku, punya deposito, ya bunga, bukan hanya bunga di rumah, tapi bunga di bank juga banyak, saudaraku. Dengan mudah istri memenatinya. Tetapi bagaimana dengan sebaliknya, saudaraku? Disitulah kita butuh Roh Kudus, butuh Tuhan. Haleluya. Karena kalau terdapat suami sebaliknya itu tidak mudah, saudaraku yang kasih. Apalagi saudaraku yang kasih, makanya banyak orang menganut paham seperti ini. Orang-orang menikah, kalau dia sarjana, dia tidak ambil sarjana, dia ambil saudaraku SMA, supaya saudaraku yang kasih, ya bisa tunduk. Ya, ada juga ya. Tapi banyak pasangan saudaraku yang kasih yang mengakibatkan tidak bisa tunduk. Ya, misalnya sama-sama anak paling besar. Iya, makanya mikir itu menikah anak-anak sama paling besar. Dan yang kedua menikah sama-sama luka batin. Wah, ini lagi. Saudaraku yang kasih, banyak orang menikah sama-sama luka batin dia. Istrinya luka batin, suaminya luka batin. Istrinya anak paling besar, suaminya anak paling besar, sama mantan-mantan pemimpin. Bisa saudara bayangkan nggak ini kalau menikah? Nah, tanpa Tuhan, ini keluarga akan ribet, ya, akan rumit, saudaraku. Tetapi Bapak Ibu saudaraku yang kasih, di dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Haleluya. Mantan pemimpin bisa jadi, iya saudaraku. Haleluya. Iya. Jadi mari saudaraku yang kasih ya, hai istri tunduklah pada suami, hai suami kasihlah istrimu. Rahasia ini besar. Ada kata rahasia ini besar. Artinya saudaraku, hubungan suami istri itu adalah gambaran jemaat dengan Kristus. Iya. Beberapa kata di Alkitab ada berkata rahasia ini besar. Apa itu rahasia yang besar? Itu rahasia perkara surga. Haleluya saudaraku. Jadi saudaraku yang kasih, pengantin, ya saudaraku yang kasih, semua hidup kita ini, ibadah kita adalah latihan kita nanti kelak di surga. Jadi misalnya kita tiap hari minggu menyembah, itu latihan. Karena nanti kita di surga kerja kita menyembah. Tidak lagi ada yang tarik beca, tidak ada lagi ke kantor, tidak lagi menjual. Saudara pikir saudara bisa menjual bakso di surga? Tidak ada lagi. Kerja kita di surga 24 jam menyembah. Haleluya. Jadi alangkah sedihnya saudara nanti di surga tidak tahu menyembah. Orang pada menyembah. Saudaraku yang kasih, haleluya. Iya saudaraku, latihan. Jadi pengantin itu, hari Rabu itu gambaran kita. Tuhan mengingatkan kita, kelak beginilah engkau nanti. Haleluya saudaraku, menjadi pengantin Kristus. Jadi sebenarnya sama seperti rumah di surga. Iya, banyak orang lebih memikirkan rumah di dunia daripada rumah di surga. Demikian anak muda, banyak lebih memikirkan saudaraku dia bagaimana diusahakannya, saudaraku yang kekasih dia berkaya, saudaraku bagaimana mendapatkan jodoh agar dia kelak menjadi pengantin. Tetapi yang sesungguhnya adalah
saudaraku yang kasih, yang harus lebih kita pikirkan, bagaimana saya dan saudara adalah kelak menjadi pengantin Kristus.